这秦南虽才武木峰主，喜得武王。半年武王境。误秦南失职的绝世天资，朱雀圣地已经许诺青。若你能加入朱雀圣地，青木峰的历练任务，随你秦南。这端木峰的红尘塔，青龙圣地。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Jishe Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Nah di part hari ini guys, kita semua bakal menyaksikan Qinnan itu diperebutkan oleh para tetua untuk masuk ke tanah suci mereka. Tapi Ciampilan menggunakan teknik ilusinya untuk membuat Qinnan itu ikut sama dia guys. Jadi kayak dikendalikan gitu. Bisa gawat nih kalau Qinnan kena ilusinya. Penasaran kan? Berdasarkan part terakhir, kita sudah menyaksikan Lao Cai yang tidak terima karena dia sudah dibohongi oleh kakaknya. Dia itu langsung berniat kembali ingin merekrut Qinnan. Tapi di depan pemilihan tanah suci, Ciampilan sudah menentukan pilihannya. Cuma dia sengaja menggunakan teknik ilusinya guys kepada Qinnan supaya Qinnan ikut sama dia. Wah, curang banget bukan? So, maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Setelah itu, Ciampilan kembali menggunakan kekuatan ilusi mengajak Qinnan untuk pergi bersama dia, membuat Qinnan yang terkena ilusi tersebut. Tapi tetua tanah suci Qinglong yang tidak terima guys. Karena kan Qinnan ini adalah murid terakhir yang ada di sini. Jadi dia menginginkannya dong. Mendengar itu, para tetua lain langsung mengizinkan dia. Mereka menganggap Qinnan ini murid yang tidak berguna, jadi kasih aja gitu loh. Tetua tanah suci Qinglong bertanya kepada Qinnan apakah dia bersedia untuk masuk ke tanah suci miliknya. Tapi si Qinnan itu malah masuk ke dalam ilusinya Ciampilan dan membuat dia cuma diam doang guys. Membuat para tetua langsung menertawakannya. Soalnya Qinnan ini adalah seseorang yang memiliki tingkat kultivasi paling rendah di antara semua murid yang ada di sini. Tapi dia berani sekali mengacangin atau tidak menjawab tetua tanah suci Qinglong. Gak lama dari itu, tetua Lao Cai pun sampai dan berniat menghentikan perekrutan dari Qinnan. Tapi tentu, tetua Qinglong tidak memperdulikannya. Sekarang semua itu sudah terlambat. Membuat semua murid yang masih berada di sana bingung guys. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa mereka berdua memperebutkan si Qinnan? Lao Cai tidak mau menyerah, menawarkan Qinnan agar masuk ke tanah suci miliknya saja. Karena dia bisa menjadi putra dari sang raja, bahkan memerintah ribuan pasukan. Tentu mendengar itu, para tetua terkejut guys, bukan main. Menganggap Lao Cai ini terlalu gila memberikan hal seperti itu kepada murid yang ranahnya terlalu rendah. Tetua Qinglong juga tidak terima. Qinnan harusnya kan sudah menjadi murid dari tanah sucinya. Tapi Lao Cai tetap melakukannya tanpa peduli. Soalnya Qinnan ajakan dari tadi nggak ada ngomong tuh kalau dia setuju ataukah tidak. Dia juga menjelaskan sebenarnya Qinnan ini istimewa guys. Dimana bocah ini walaupun memang ranahnya rendah tetapi martial spirit yang dimiliki dia itu sangatlah langka. Sehingga dia berniat akan mendidik Qinnan sebaik mungkin supaya bisa mencapai kekuatan maksimal dia guys. Membuat semua orang tetua apalagi para murid tentu terkejut. Qinnan yang mereka meremehkan selama ini ternyata memiliki martial spirit kuno di dalam dirinya. Mereka mulai mengerti kenapa si Qinnan berani sekali berdiri di sebelah sang murid jenius Ciampilan guys. Tapi beberapa dari mereka juga sangat menyesal nih. Karena dari awal tidak ada niatan memilih Qinnan. Lao Cai memberikan penawaran lagi dan janji kepada Qinnan. Jika dia mau masuk ke tanah sucinya, maka si Lao Cai berjanji
semua sumber daya yang ada di tanah suci miliknya itu akan diberikan kepadanya secara cuma-cuma guys. Tapi di satu sisi Putri Miao bingung. Karena kan tadi tetua tanah suci miliknya sudah mengatakan hal itu kepada Ciampilan. Jadi sumber daya mana yang mau dikasih lagi kepada Cina nih kan kalau dua-duanya mau dikasih semua? Hehe. Para tetua menertawakannya lagi dong. Semua yang dikatakan Putri Miao itu ya benar adanya lah. Kalau sumber daya tanah suci milik Lao Cai udah diberikan kepada Ciampilan, lalu gimana ceritanya mau kasih kepada Cina juga ya kan? Putri Miao pun jadi membuat atau menurusi Cina agar berfikir lagi 2 kali guys secara matang untuk memilih tanah suci kayak mana. 真悟秦南师之的绝世天资，朱雀上帝已经许诺秦。 Tetua tanah suci Qinglong kembali angkat bicara. Menyuruh Lao Cai menyerah saja karena dia sangatlah cocok untuk mendidik Cina daripada dia. Lao Cai nggak mau guys. Karena dia menganggap dirinya juga bisa mendidik Cina dengan sangat baik. Karena Cina dari tadi nggak memilih, alhasil mereka memutuskan agar memberikan seluruh keputusan dan pilihan kepada Cina secara langsung. Tapi tetua Qinglong udah keburu yakin nih. Cina pasti memilih tanah suci dia. Karena kan tanah suci Lao Cai sudah ada si Ciampilan. Namun tiba-tiba Ciampilan angkat bicara guys. Dia malah berniat akan memberikan semua sumber daya yang dijanjikan sebelumnya kepada Cina jika dia pengen ikut dengannya di tanah sucinya Lao Cai. Lao Cai senang dong berterima kasih kepada Ciampilan. Karena Cina dari tadi cuma diam doang, Putri Miao pun mulai khawatir. 若你能加入朱雀圣地， Tapi di satu sisi, Tuan Tanah Suci Qinglong masih nggak mau kalah nih. Berjanji akan menjadikan Cina sebagai salah satu penguasa aula di tanah suci miliknya. Dan akan mendapatkan sumber daya luar biasa di sana. Tentu membuat semua orang dikejutkan untuk keberapa kalinya nih. Udah terkejut mulu dari awal guys. Yang berarti kemungkinan Cina bisa mendapatkan total 70% sumber daya di tanah suci Qinglong. Waduh. Tidak cuma itu, sang kakaknya Lao Cai juga setuju akan hal itu. Karena dia adalah pemilik tanah suci Qinglong, maka dia menambahkan nantinya semua sumber daya yang akan didapatkan Cina itu bakal dilipat gandakan gitu guys. Hahaha. 青木峰的历练任务随你秦南。这端木峰的红尘桃， Putri Miao kelihatan senang dong kalau Cina setuju mah. Sejahtera mereka, nggak perlu pusing-pusing lagi kayak gitu guys. Tapi Ciampilan kembali menggunakan teknik ilusi lagi. Mencoba menyuruh Cina agar ikut dengannya saja. Sampai-sampai dia berjanji akan menikah dengannya kalau semisal Cina setuju. Waduh. Karena teknik ilusi itu membuat Cina langsung berbalik badan dan menghampiri si Ciampilan. Putri Miao bingung dong, berarti mereka di sini nggak ada yang tahu guys. Sebenarnya dia sedang terkena teknik ilusi. Ada apa dengan Cina sebenarnya? Cina juga tidak mau mendengarkannya dan malah memilih mendengarkan Ciampilan. Ciampilan senang guys, walaupun dia terpaksa menggunakan teknik ilusi untuk mendapatkan Cina, ya tapi setidaknya tujuan utamanya sudah tergapai. Hehe. Pilan menyuruh Cina agar segera menentukan pilihan. Jelas Putri Miao menjadi semakin takut nih. Waduh. Cina juga langsung meraih tangannya Pilan dan akhirnya dia berbicara guys. Mulai membuka mulutnya. Dan sebenarnya dia memilih tanah suci Qinglong. Nah lo. Mendengar itu Pilan kaget bukan main. Langsung pengen kabur. Haha. Tapi Cina tidak membiarkan hal itu. 青龙圣地， Yang berarti selama ini Cina itu sebenarnya tidak terkena ilusinya Ciampilan, yaitu tidak dikendalikan sama dia guys. Jadi dia cuma selama ini berpura-pura doang. Mampus. Gimana kan nasib Ciampilan selanjutnya ya? Harusnya sih Cina nggak bakal terima. Senanya aja mengendalikan dan memasukkan dia ke dalam ilusi.
So mari kita lihat di bagian spoiler untuk part 83 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya, kita semua bakal melihat. Benar aja dugaan Mimin guys, Qin Nan akan memberikan pelajaran kepada Ciambilan. Tapi secara tiba-tiba ada seseorang yang muncul dan ingin mengambil Qin Nan secara paksa. Dia menggunakan kekuatannya menangkap Qin Nan dan pengen dia bawa kabur. Yang ternyata itu adalah pemilik Tanah Suci. Tentu tetua Tanah Suci Qinglong tidak terima melihatnya. Karena kan tadi Qin Nan sudah menentukan pilihannya, yaitu Tanah Suci dia. Apakah bakal terjadi perang besar di sini guys antar tetua? Hehe. Kira-kira gimanakah nasibnya Qin Nan nanti? Masuk ke Tanah Suci mana dia? Kita tunggu lagi di part 83 Zhi Chan Hun atau Peerless Battle Spirit di hari biasa guys ya. Update lagi nanti untuk tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.